Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video cara menggunakan rumus if pada Microsoft Office Excel. Sebelum mulai ke videonya, halo, perkenalkan, nama saya Yuki, NIM 1808563 dari kelas 5B PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Video ini merupakan tugas mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Nur Wahid Abdul Majid SPD MPD. Berikut ini merupakan cara menggunakan rumus if pada Microsoft Office Excel. Yuk kita simak videonya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan caranya menentukan data yang kosong ini dalam sebuah tabel dengan menggunakan data yang ada. Data yang ada di sini itu berupa NIM, yang berupa terdiri dari kode-kode, ada nama, dan ada nilai. Yang harus kita tentukan adalah kolom jenis kelamin, tahun masuk, kelas, dan keterangan. Di sini sudah ada ketentuannya. Jika 16 di sini termasuk dalam kode yang ada pada NIM 16, maka tahun masuknya adalah 2016. Jika 17, tahun masuknya 2017. Dan jika 18, tahun masuknya 2018. Lalu untuk jenis kelamin, jika L maka laki-laki. L di sini yang tercantum pada NIM. Ada L. Jika P maka perempuan. Ada juga P. Dan jika W maka undetected atau tidak terdeteksi. Ya. Selanjutnya untuk kelas. Kelas itu ada dua, jika A maka kelas IPA, dan jika B maka kelas IPS. Untuk kode kelas ada A dan B. Dan untuk mengisi kolom keterangan nilai, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka lulus. Dan jika nilai kurang dari 75, maka tidak lulus. Kita coba yang pertama dari kolom jenis kelamin ya. Rumusnya itu sama dengan if kurung buka, ini kita lihat jenis kelamin itu ada bagian kiri, tengah, atau kanan. Dan untuk jenis kelamin ada bagian tengah, berarti kita menggunakan mid atau middle. Lalu kurung buka lagi, kita klik sel mana yang menjadi acuan. Sudah, titik koma, kita lihat ada berapa angka yang kita gunakan dari yang berapa jumlah angka dari awal sampai menuju yang kita gunakan. Ada 1, 6, sama P atau L, berarti 3. Lalu titik koma lagi, lihat ada berapa angka yang akan kita pakai. Kita memakai satu angka, yaitu kode L atau P, berarti 1. Lalu kurung tutup. Dan kita klik ketik lagi sama dengan, kita masukkan kodenya. Jangan lupa menggunakan ketik 2 karena data di sini menggunakan huruf dan angka. 2, jika P, maka pakai titik koma lagi atau titik 2, itu tergantung dari format atau ketentuan di laptop masing-masing. Lalu ketik 2, perempuan. Perempuan. Titik 2 lagi, titik koma lagi, lalu if, kita ulang rumus yang awal, mid, berarti ini klik lagi sel tadi, titik koma, 3, titik koma lagi 1, kurung tutup, sama dengan L. Kurung tutup lagi, petik 2 lagi, titik koma, laki-laki. Nah, kita ulang lagi. Jangan lupa untuk selalu menyertakan titik koma. Kita ulang lagi, berarti if, pakai mid lagi, kurung buka lagi, klik selnya, titik koma 3, titik koma 1, kurung tutup, sama dengan, jika yang terakhir ketentuannya itu W, maka undetected, kurung tutup, petik 2, lalu kurung tutup. Kita lihat ada berapa if, 1, 2, 3, ada 3 if, maka kita menggunakan 3 kurung tutup. Nah,
Hasilnya keluar perempuan dengan kode di sini 16PA001. Untuk menentukan yang bawahnya, kita tidak perlu masukkan rumus lagi, tapi kita tarik ke bawah. Nah, sudah sesuai. Yang kedua, 18LA dengan jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, 16LA dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, kolom tahun masuk. Untuk tahun masuk, kodenya ada di sebelah kiri atau left. Nah, kita coba masukkan rumusnya. Sama dengan if kurung buka, karena di sebelah kiri kita menggunakan left. Kurung buka lagi, kita klik selnya, lalu titik koma. Nah, untuk left ini kita hanya menuliskan berapa jumlah angka yang kita pakai, karena left ini posisi kodenya sudah di sebelah kiri. Berarti kita masukkan 2, karena kita membutuhkan data dari kode 1 dan 6 atau 16. Lalu kurung tutup, sama dengan jika 16, maka 2016. Ya, 2016. Lalu kita masukkan lagi. If left. Membuka lagi. Ini. Titik koma. 2. Kurung tutup. Sama dengan 17. Maka 2017. Oh, sebentar. Jangan sampai lupa menyimpan titik 2 karena kodenya akan salah. Lalu if lagi left karena sebelah kiri, lalu klik sel yang menjadi acuan, titik koma jumlah kode yang dipakai, kurung tutup sama dengan ketentuannya, berarti tinggal 18 kodenya, titik koma, masukkan lagi petik 2, 2018. Nah, sekarang kita hitung if-nya ada berapa, 1, 2, dan 3. Berarti menggunakan 3 kurung tutup. Nah, sudah muncul dengan kode 16 di depan, maka tahun masuknya 2016. Untuk mengecek kita benar atau salah, kita tarik ke bawah. Ya, betul. Yang kedua dengan NIM kode 18 di awal, tahun masuknya 2018, dan seterusnya. Selanjutnya untuk menentukan kelas. Nah, untuk menentukan kelas ini, data kelas ada di tengah. 16PA. Nah, A ini menentukan data kelas. Atau, nih ada 17PB. B ini juga menentukan data kelas atau kelas IPS. Nah, agar kita tidak kesulitan untuk menentukannya apabila banyak datanya, jadi kita menggunakan rumus if lagi. Dengan if, menggunakan mid, karena datanya di tengah. Mid, kita klik sel acuan, lalu titik koma, dan ini seperti yang tadi menentukan data jenis kelamin, kita harus menghitung dulu ada di urutan keberapa data yang akan kita ambil. 1, 6, P, dan A. Berarti ada 4. Dan data yang kita ambil ada 1. Kurung tutup sama dengan, berarti jika A, maka IPA. Lalu titik koma lagi, menggunakan if lagi, kurung buka, mid, kurung buka lagi, kita klik lagi selnya, titik koma, 4, titik koma 1, kurung tutup, sama dengan jika B, maka IPS. Nah, kita tentukan ada berapa if, berarti ada 2, kita menggunakan 2 kurung tutup. Nah, sudah keluar hasilnya. Dengan kode NIM 16PA itu merupakan kelas IPA. Coba kita cek ke bawahnya. Dengan kode 17PB itu ada kelas IPS. Yang terakhir kita bagaimana caranya mengisi kolom keterangan nilai. Apakah lulus atau tidak lulus dengan keterangan jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka lulus. Dan jika nilai lebih kecil dari 75 maka tidak lulus.
Coba kita masukkan untuk nilai ini, karena datanya dari sini, kita tidak perlu menentukan menggunakan mid, left, atau right. Kita hanya menggunakan rumus if. If, kurung buka, kita klik selnya. Nah, ketentuannya seperti apa? Jika sel yang diajukan atau sel yang diajukan lebih besar atau nilai lebih besar sama dengan dari 75, ini tidak perlu menggunakan petik 2 karena ini merupakan angka 75 kurung tutup, maka lulus. Ini petik 2 lagi. Nah, ketentuan yang kedua, dan jika tidak berarti tidak lulus. Petik 2 lagi. Dan kurung tutup. Kita cek. Tidak ada kesalahan dari data yang kita masukkan. Yaitu, dari sininya itu tidak usah menggunakan kurung tutup, tapi menggunakan titik 2. Jadi ini harus diperhatikan perbedaannya. Nah, sudah ada hasilnya, nilai 74 tidak lulus karena sesuai ketentuan. Nilai lebih besar atau sama dengan 75 dinyatakan lulus. Coba kita cek ke bawahnya. Nah, nilai 75 lulus, 80 lulus, 70 tidak lulus, 90 lulus, 73 tidak lulus, dan 100 lulus. Begitu cara menentukan data yang kosong atau kolom yang kosong dari beberapa data yang ada menggunakan rumus if pada Microsoft Excel. Sekian video dari tata cara penggunaan rumus if pada Microsoft Office Excel. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.